KPK ternyata tidak sebersih itu ya, tidak sesuci itu ya. Dan terjadi yang kemarin, meskipun kecil ya pencurian emas 2 kilogram, akhirnya orang terbuka matanya. Ya memang KPK bukan malaikat. Ya KPK juga bisa salah bahwa orang-orang di dalamnya juga punya niat-niat buruk ya untuk memperkaya dirinya. Ada pegawai KPK mencuri barang bukti korupsi berupa emas 2 kilogram. Apa tanggapan Mas Denny? Enggak, kaget ya. Karena selama ini sih kan KPK, saya sudah sering cerita ya bahwa KPK ini kan selalu dianggap malaikat oleh banyak orang. Dianggap sangat bersih dan suci sehingga mereka tidak mungkin akan melakukan kesalahan-kesalahan. Ini yang membuat ketika seseorang itu ditersangkakan oleh KPK, orang itu secara otomatis melalui tekanan media itu sudah jadi orang yang bersalah. Ya. Dan ini terjadi karena KPK sudah terdeskripsikan di benak banyak orang itu sebagai malaikat. Ya, namanya malaikat kalau sudah bilang dia berdosa ya udah berdosa aja kan begitu. Saya sering teriak juga, KPK bukan malaikat. Mereka pasti punya banyak hal di dalam yang tidak pernah diawasi, termasuk barang bukti seperti emas 2 kg itu yang ternyata dicuri sendiri oleh pegawai KPK. Itu baru emas 2 kg. Pertanyaannya bagaimana kasus-kasusnya KPK yang gede-gede itu kan, Hambalang dan segala macam. Apakah benar bahwa KPK juga tidak menyembunyikan hal di sana? Nah, itu yang saya kemarin itu teriak sebelum ada undang-undang revisi KPK, dan sekarang sesudah ada undang-undang revisi KPK akhirnya ada Dewan Pengawas di KPK yang selama ini tidak ada. Nah pertanyaannya, apakah Dewan Pengawas juga sudah mulai bekerja sesuai tugasnya untuk mengawasi di internal KPK, di dalam KPK? Benarkah para pegawai KPK itu bekerja dengan benar atau mereka banyak yang bermain di kasus-kasus atau barang bukti seperti yang emas 2 kg itu? Nah, KPK selama ini dikenal sebagai lembaga berintegritas. Apakah kejadian ini jadi pukulan keras bagi KPK? Ya, integritas itu dibangun melalui media oleh KPK. Ini yang harus dicatat dulu. Ya, KPK pada waktu sebelum adanya undang-undang revisi KPK itu selalu bermain melalui media untuk membangun integritasnya sebagai sebuah lembaga yang sangat bersih, sangat suci, sehingga saya bilang KPK itu terpersepsikan sebagai malaikat. Nah, ketika ada kasus-kasus yang ternyata tidak sesuai dengan banyak kinerja KPK, akhirnya orang melihat, oh KPK ternyata tidak sebersih itu ya, tidak sesuci itu ya. Dan terjadi yang kemarin, meskipun kecil ya pencurian emas 2 kg, akhirnya orang terbuka matanya. Ya memang KPK bukan malaikat. Ya KPK juga bisa salah bahwa orang-orang di dalamnya juga punya niat-niat buruk ya untuk memperkaya dirinya. Jadi lembaga anti korupsi yang di dalamnya juga ada orang yang koruptornya kan begitu. Nah, integritas KPK ini sudah rusak sejak lama sebenarnya, dan sekarang makin diperparah dengan adanya pencurian emas 2 kg itu. Ya, dari situ sebenarnya buat kita itu melihat sesuatu jangan dengan kacamata hitam atau putih. Ya, bahwa sebuah lembaga yang sudah terbangun, tercitrakan atau mencitrakan dirinya sebagai sosok yang sangat suci, ternyata ada yang busuk juga di dalamnya. Ada yang busuk ya, nggak semuanya busuk. Pasti banyak orang-orang KPK juga yang punya integritas yang baik. Dan mereka lah yang harus menjaga marwah KPK sebagai sebuah lembaga anti korupsi yang dipercaya masyarakat. Dengan terkuaknya kejadian ini, bolehkah kita curiga kemungkinan ada pelanggaran-pelanggaran lain di KPK? Ya boleh dong, harus. Dan harus ada satu badan khusus yang mungkin dibentuk oleh Dewan Pengawas untuk menyelidiki internal di KPK di dalam itu. Ya kan? Dan itu sudah mulai harus dari kasus-kasus yang lama KPK. Benarkah orang-orang KPK di dalamnya itu bermain secara bersih atau mereka memanfaatkan situasi untuk kepentingan mereka pribadi? Di dalam polisi juga kan sudah ada propam kan gitu, di tentara akan ada provos. Nah, di KPK ada siapa nih yang bisa menyelidiki orang-orang di dalam KPK? Ini harus dibentuk badannya supaya
untuk melindungi KPK itu sendiri. Jangan sampai KPK ditunggangi oleh orang-orang yang punya kepentingan pribadi, lembaga anti koruptor yang di dalamnya ada para koruptor. Bicara soal KPK, bagaimana Mas Denny menilai pemberian SP3 untuk kasus BLBI Samsul Nur Salim? Ini yang dari dulu saya jelaskan. Samsul Nur Salim ini adalah orang yang dituduh bersalah oleh KPK, ditersangkakan. Saya harus cerita dulu ya, karena di sini ada garis besarnya. Ada kasus BLBI, bantuan untuk bank-bank di Indonesia yang tahun 98 itu kena krisis moneter. Akhirnya pemerintah mengucurkan dana lah supaya bank-bank ini selamat. Nah, permasalahannya adalah ketika sudah dikucurkan pinjaman kepada para bank-bank itu, banyak yang ngemplang atau nggak bayar. Sehingga dibentuklah yang namanya Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Nah, BPPN ini melakukan negosiasi kepada para bank-bank itu supaya bayar. Gitu. Dari sekian banyak bank, kalau nggak salah ada 48 bank, ada beberapa bank yang kooperatif. Termasuk pemiliknya adalah Samsul Nur Salim. Dia mau membayar. Sehingga ketika kemudian negosiasi, akhirnya Samsul Nur Salim itu lunas. Ketika dia sudah lunas, dia mendapatkan surat bukti keterangan lunas. Ya kalau udah dapat surat bukti keterangan lunas kan sudah toh. Ya kan, berarti sudah dipercaya. Dan surat keterangan lunas ini ditandatangani oleh presiden yang pada waktu itu Megawati. Nah, lucunya, tahun 2017, tiba-tiba KPK membongkar lagi kasus BLBI, terutama di kasusnya Samsul Nur Salim, dan menganggap bahwa Samsul Nur Salim belum membayar atau belum lunas atau ngemplang. Nah, kan lucu. Ini sudah dapat surat keterangan lunas. Ibaratnya gue cicil mobil kan, udah selesai. Gue dapat surat nih dari leasing nih, udah keterangan. Tiba-tiba gue ditagih mobilnya. Yang permasalahannya di mana ketika kemudian KPK membongkar lagi dan menyatakan bahwa surat keterangan lunas itu tidak berlaku. Kepercayaan, trust dunia luar kepada Indonesia. Lah, kalau surat keterangan lunas yang ditandatangani presiden saja tidak dipercaya, terus bagaimana dengan bisnis gua nanti di Indonesia? Yang terjadi adalah investor bisa mundur dan menarik investasinya. Ekonomi kita anjlok. Nah, ini kan berbahaya. Sehingga ketika akhirnya KPK, saya nggak ngerti ya apa maksudnya KPK kemudian terus mentersangkakan Samsul Nur Salim. Apa yang ingin dia raih? Apakah dia ingin membangun sebuah citra lagi bahwa dia memburu koruptor terbesar kan gitu, mega koruptor kan gitu kan. Tetapi pada akhirnya kan sudah tidak bisa ditersangkakan karena KPK juga tidak punya bukti-bukti baru untuk itu. Lah, kalau orang nggak punya bukti baru ya sudah dong, lepas dong, SP3 dong, hentikan perkara penyidikannya dong, jangan kemudian digantung terus dengan dia tersangka. Ini kan bahaya. Nah, kalau saya bilang SP3 dari Samsul Nur Salim itu sesuatu yang harus dilakukan. Jangan gantung dong orang terus dengan status tersangka, sedangkan dia juga tidak punya bukti apa-apa bahwa dia tidak membayar. Ini permasalahan ini yang tidak banyak dilihat oleh orang. Orang itu kan sudah menjudge Samsul Nur Salim. Gitu. Oh, dia koruptor. Kenapa Samsul Nur Salim dikatakan koruptor? Ya karena KPK emang mengatakan dia koruptor. Ini yang harus kita bedah sama-sama bahwa KPK juga bukan malaikat. Mereka juga bisa salah. Yang dia tuduh koruptor belum tentu koruptor sebelum KPK menemukan bukti-bukti bahwa dia memang koruptor. Bagaimana Mas Denny melihat penanganan kasus mantan Direktur Utama Pelindo RJ Lino yang kasusnya terkantung-kantung sampai 5 tahun? Ya, ini kan permasalahan lagi. RJ Lino itu 5 tahun loh. 5 tahun ditersangkakan sama KPK tanpa ditemukan bukti-bukti. Kebayang nggak? Saya sendiri kalau kemudian dicap oleh koruptor oleh KPK, itu udah hancur tuh masa depanku. Sama keluarga, sama tetangga, sama kerabat, sama rekan bisnis dan segala macam. Dan ini digantung 5 tahun. Yang terjadi apa? Selama proses 5 tahun ini tidak ada kepastian hukum buat saya. Sehingga orang tetap menyangka saya adalah koruptor. RJ Lino kan dari dulu bilang, ya kalau kemudian saya memang bersalah, tersangkakan saya dan bawa saya ke pengadilan. Cuman kan dia nanya, mana bukti gua tersangka? Nah, KPK nyari, ya kan dikritili, pokoknya dicari aja. Sampai kemudian 5 tahun dia baru bisa mentersangkakan RJ Lino. Itu juga menurut si RJ Lino, bukti-buktinya nggak kuat. Nah, itu pertanyaannya kan cuma di sana. Kalau KPK memang punya bukti yang kuat, sebelum mentersangkakan orang, ya buktinya dulu jelas dong. Jangan ngomong, hei kamu koruptor. Pas ditanya si yang dibilang koruptor, dia bilang, loh dari mana lu bilang koruptor? Bentar ya, gue cari dulu bukti-buktinya. Kan salah. Lo kalau udah bilang orang koruptor tuh udah jelas siap dengan buktinya. 5 tahun bayangin.
Karena itu di Undang-Undang Revisi KPK itu disebutkan bahwa kalau proses penyelidikan dan penyidikan KPK tidak menemukan bukti-bukti kuat seseorang itu sebagai koruptor selama masa 2 tahun, maka kasus ini wajiblah dihentikan. Nah, baru bisa sekarang nih karena sudah ada Undang-Undang Revisi KPK, dalam artian KPK sudah dikontrol. Jangan seperti kemarin yang nggak pernah dikontrol dan dia tiba-tiba menjadi lembaga super body. Tidak ada yang bisa menghantam dia, tidak juga negara. Karena Undang-Undang KPK itu seperti memisahkan KPK dengan negara. Kalau sekarang kan KPK nggak bisa macam-macam. Tapi menurut Mas Denny, apakah sekarang terlihat ada perbaikan di KPK? Iya, ada perbaikan di KPK meskipun dari kerusakan 95% misalnya, sekarang kerusakannya tinggal 70%, oke. Salah satu yang saya apresiasi dari KPK yang baru ini sesudah undang-undang revisi, KPK sudah mulai diarahkan untuk menyelidiki kasus korupsi yang gede lagi nih, aset-aset negara. Jadi KPK sudah mulai menginventarisasi itu kasus penguasaan aset negara yang dikuasai oleh swasta nih, yang pada zaman Orde Baru, termasuk Kemayoran, termasuk GBK, dan yang kemarin ini yang lagi tren, yaitu penguasaan Taman Mini Indonesia Indah yang diambil dari Cendana oleh negara, sekarang ini dikuasai oleh negara. Itu kerjanya KPK. Nah, itu kita apresiasi, ya kan. Cuman ya kita sih tetap berharap 100% kerusakan di KPK di dalamnya ini itu bisa diperbaiki sampai ya 95% lah KPK kembali bagus ya. Karena biar bagaimanapun kita butuh KPK, tetapi KPK betul-betul punya integritas, tidak bermain pencitraan di media dan bisa bekerja. Itu aja sih sebenarnya. Ada harapan kita supaya KPK ini bisa menyelesaikan permasalahan korupsi di Indonesia. Dan jangan cuma nangkep doang, hanya dengan modal sadapan nangkep ya. Tetapi memang KPK sudah mulai mengupgrade ilmunya sehingga bisa dilakukan pencegahan supaya orang nanti tidak punya peluang untuk korupsi. Itu yang menarik sebenarnya dari KPK. Jadi suatu saat saya kebayang KPK itu bukan komisi pemberantasan korupsi, tetapi komisi pencegahan korupsi. Nah oke, sejauh mana masyarakat masih bisa berharap pada KPK? Ya sama seperti saya lah, kita masih punya harapan besar. Biar bagaimanapun korupsi adalah sesuatu yang sangat merugikan negara. Jadi kita berharap ini diberantas. Karena tidak ada negara yang besar jika korupsi itu masih banyak di negara tersebut. Ya, harapan kita siapa? Ya kepada kepolisian, kepada kejaksaan, kepada KPK supaya mereka bisa bekerja sama untuk bisa memberantas korupsi. Nah gitu. Nah cuman kan bagaimana kita bisa berharap dengan besar ketika kemudian di lembaga anti korupsi itu ternyata ada koruptornya juga. Nyuri 2 kg emas batangan. Lucu. Oke, pertanyaan terakhir. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung KPK yang lebih bersih dan profesional? Ya, itu pertanyaan saya balikan kepada KPK. Bukan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang KPK lakukan dong sekarang supaya bersih dan profesional. Ya, kalau buat saya sebenarnya KPK lama itu memang sudah banyak orang-orang yang bermain di dalamnya ya untuk kepentingan politik atau dengan tujuan-tujuan politik. Ya, ketika kemudian masuk orang baru, ketika kemudian sudah ada undang-undang revisi terhadap KPK, ya bersihkan dong di dalamnya. Jangan biarkan penyakit-penyakit atau virus-virus itu masih di dalam dan membuat integritas KPK itu semakin turun di mata masyarakat. Ya, KPK kalau penyelidikan terhadap si A misalnya itu kencang banget, tapi penyelidikan yang lebih gede kepada si B itu sama sekali nggak ada. Ya kan, akhirnya orang menghubung-hubungkan tuh apakah ada hubungan kekerabatan antara si A dan si B yang sama-sama punya marga yang sama, kan begitu. Jadi bersihkan dulu lah KPK di dalamnya, karena kalau kemudian KPK nggak bersih, kita masih banyak mencurigai ada terjadi kong kali kong ya kan antara Komisi Anti Korupsi dengan para pejabat yang seharusnya dipantau oleh KPK. Kalau kemudian itu sudah bersih, harapan kita kepada KPK akan tumbuh kembali. Dan kita berharap KPK bisa melakukan banyak hal. Dan kalau bisa, korupsi yang ditangkap itu jangan cuma 150 juta, 250 juta. Biaya operasional KPK 1 tahun itu sekitar 1 triliun. Ya, kalau dia cuma bisa mengumpulkan 20 miliar dari hasil tangkapannya kan betapa ruginya negara. Ya kan? Tetapi KPK kan, kalau KPK akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan korupsi di Indonesia dengan nilai
10 triliun, 20 triliun kan, akhirnya modal 1 triliun itu menjadi sangat kecil, dan itu kita bisa melihat sebagai sebuah prestasi atau KPI dari KPK itu sendiri bahwa mereka ternyata sudah berbenah. Berbenah dong KPK. Kita tetap berharap bahwa KPK itu adalah lembaga anti korupsi yang benar-benar anti korupsi tanpa koruptor di dalamnya. Gaspol.